Shalom. Selamat siang teman-teman, senang kembali bertemu sama teman-teman Youth Impact pada siang hari ini. Seperti yang teman-teman sudah tahu, judul hari ini adalah bertumbuh menuju kedewasaan. Saat saya mempersiapkan materi ini, di setengah saya mempersiapkan, ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya. Dan bersyukur banget banyak beberapa teman yang berdiri buat saya sehingga saya bisa menyelesaikan materi-materi saya gitu teman-teman. Ketika saya mempersiapkan materi ini benar-benar real life dalam kehidupan saya karena setiap kehidupan kita harus bertumbuh menuju kedewasaan kayak gitu. Dan berbicara soal kedewasaan, setiap kita ini masih diproses bersama. Kita sama-sama berubah jalan dalam menuju kedewasaan teman-teman. Dan kadang kita ada di satu area di mana kita masih diproses. Masih yang namanya sulit dalam merespon mungkin, sulit masih di area-area yang kalau ada masalah langsung confused kayak gitu. Kayak aku pribadi gitu, kadang kalau ada masalah langsung langsung kayak ngeblank semuanya gitu. Terus confused kayak gitu kan. Dan satu area-area di mana ketika hati lagi nggak oke, responnya langsung meledak-ledak kayak gitu. Mungkin ada satu area yang Tuhan mau bereskan dan Tuhan mau bentuk di bagian-bagian di mana kita belum dewasa di satu area itu. Lalu apa makna menjadi dewasa gitu? Apa makna menjadi dewasa dalam Tuhan? Saya bacakan di 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ketika saya baca ini, maksudnya apa? Apa sih maksud dari ayat ini? Banyak yang sering sulit memahami arti dari ayat ini, termasuk saya gitu. Saya baca ulang-ulang karena ada kata-kata jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Maksudnya adalah jadilah orang yang tidak tahu menahu soal berbuat jahat, jadilah orang yang pemikirannya tuh polos, pemikiran nggak ada pemikiran-pemikiran buruk, jahat, licik, ataupun berniat jahat seperti anak-anak yang masih bayi gitu loh, anak-anak yang masih polos dan murni pikirannya, bersih dan dari intrik, dari sikut-sikutan, dari motivasi yang jahat teman-teman. Tapi kita juga harus menjadi orang-orang yang dewasa dalam pemikiran, yaitu memiliki cara pikir, cara pandang seperti Kristus. Cara pikir yang dikuasai dan dibaharui oleh Roh Kudus melalui pertobatan kita, iman kita, dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dewasa berarti kita bertumbuh teman-teman. Tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga secara rohani kita. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan terus-menerus. Nggak bisa yang sebulan, 2 bulan, setahun ikut Tuhan, nggak bisa. Tapi ini adalah proses yang kita harus lakukan terus-menerus. Bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan, tapi dilatih terus-menerus kedewasaan itu. Contohnya seorang bayi itu pasti dia merengek kalau ingin minta susu atau lagi pengen sesuatu, dia merengek, minta dimanjain, diperhatiin dan lain sebagainya gitu. Itu hal yang sangat normal dan sangat wajar karena bayi. Tapi bermasalah kalau sudah beranjak dewasa, tapi mintanya dimengertiin, mintanya dimanjain, ngerengek enggak jelas. Itu bermasalah. Tapi kalau bayi normal, anak kecil normal. Tapi beranjak dewasa kalau masih maunya dimengertiin, dimanjain, apa-apa ngerengek yang enggak jelas, maunya diturutin, itu yang bermasalah teman-teman. Saya punya adik cewek, dulu waktu SMA dia, kalau minta sesuatu tuh enggak langsung ngomong jelas, aku maunya ini kayak gitu. Tapi langsung kayak bersungut-sungut gak jelas dan lain sebagainya. Terus mama saya ada apa atau apa, ada pak, mama saya mungkin suaranya halus, tapi saya orang yang paling keras kalau ngomong di rumah gitu. Jadi lantang gitu, langsung adik saya kayak shock lihat saya gitu kan gitu. Jadi saya mengajarkan adik saya kalau mau sesuatu ngomong aja, nggak usah pakai
A, I, U, E, O gitu loh. Karena orang dewasa dia tahu apa yang dia mau, apa yang dia rasakan, dia bilang kayak gitu. Dan di sebelum ke ayat berikutnya, saya dapat yaitu kedewasaan itu bukan tujuan hidup yang harus ditunjukkan. Melainkan sebuah sikap yang menjadi jalan hidup, teman-teman. Kedewasaan itu bukan tujuan hidup yang harus ditunjukkan, melainkan sebuah sikap yang menjadi jalan hidup kita gitu. Di Yohanes 1 ayat 12 versi TSI dibilang, tetapi kepada setiap orang yang menerimanya, dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang menerima dengan mereka menerima dia adalah bahwa mereka percaya kepadanya. Saya ulangi teman-teman, tetapi kepada setiap orang yang menerimanya, dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan mereka menerima dia adalah bahwa mereka percaya kepadanya. Kadang kekhawatiran, kecemasan kita saat ini membuat kita mudah diombang-ambingkan. Sehingga kita mudah sekali berespon bahwa aku gak percaya Tuhan. Padahal di firman ini adalah mereka yang menerima dia adalah mereka yang percaya kepada dia. Itulah anak-anak Allah. Ibrani 12 dibilang, ayat 5-7, ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dibilang, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat ini menekankan hubungan seorang anak dan ayah. Suatu kali saya selalu berbicara sama Tuhan, Tuhan, aku tuh gak mau di dunia ministry. Selalu itu yang harus aku sampaikan sama Tuhan. Bahkan dalam doaku, aku gak mau terjun dalam dunia ministry. Ada suatu kejadian, waktu saya di youth dulu, udah lama, kejadiannya cukup lama, sekitar 2017 kalau gak salah. Ketika saya duduk, waktu dengerin firman, saya cuma ngomong dalam hati saya, pokoknya aku gak mau disuruh melayani, pokoknya kalau disuruh ditunjuk untuk melayani, aku akan menolak, aku gak mau melayani. Itu keluar dari hatiku yang jahat gitu. Dan itu hari Sabtu, dan di hari Seninnya, pembimbing saya chat saya, via DM, minta tolong nanti minta bantu untuk melayani di bidang tarian ya, kamu nari di ini deh. Aku kaget kan, padahal Sabtu saya sudah bilang aku gak mau ditunjuk kamu melayani, Seninnya saya ditunjuk untuk diperbantukan untuk melayani. Ada hal-hal yang mungkin dalam pikiran kita, dalam hati kita gak mampu. Tapi Tuhan yang memberikan kemampuan dan kapasitas itu untuk kita bisa lakukan. Saat kita menolak, pasti ada dasarnya kenapa kita menolak. Tapi itu artinya kita juga menolak Tuhan. Seperti yang kita bacakan tadi, ayat ini menekankan hubungan bahwa saya belajar dalam bahasa Yunani, huios, artinya adalah anak yang resmi atau anak-anak yang sah, anak yang sah. Tapi huios juga diartikan untuk anak yang mau dididik oleh Tuhan. Kita mau kan dididik oleh Tuhan? Kita mau dididik sama Tuhan, dibimbing sama Tuhan. Karena Bapak kita bukan Bapak yang baik saja, tapi Tuhan Bapak yang mendidik, teman-teman. Untuk bertumbuh dalam kedewasaan, kadang kita harus melewati yang namanya proses didikan. Sehingga bukan menghasilkan anak-anak yang gampang, teman-teman. Di Ibrani 12 ayat 8 dibilang, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kenapa semua hidup itu serbanya enggak instan? Karena Tuhan enggak mau anak-anaknya jadi serba instan hasilnya.
Makanya ada proses yang namanya didikan. So, kita nggak hanya sekedar berteori, tapi aku melihat salah satu anak ini memiliki perubahan sedikit demi sedikit gitu. Ketika disuruh melayani, enggak, yang lain aja kayak gitu. Tapi sekarang ketika suruh melayani, oke, siap Kak, kayak gitu. Dan ini aku pengen memberikan kesempatan salah satu teman kita untuk bisa kesaksian tentang perubahan hidupnya, bagaimana dia dididik Tuhan dalam proses dia mengikut Tuhan. Saya mau mengundang Charles untuk bisa memberikan kesaksian dalam kehidupannya. Kita akan dengarkan kesaksian dari Charles, bagaimana dia diubahkan, bagaimana dia bertumbuh menuju kedewasaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Kak Ike buat kesempatannya. Kita kembali lagi ke buka. Ya. Ya, saya di sini ingin sharing ya betapa hebatnya Tuhan itu di proses kehidupan saya tentunya. Ya, ceritanya dulu itu saya memang orangnya ya kalau disuruh buat maju ke depan deg-degan ini aku buat sharing gitu ya soal pengalaman hidup Anda. Jangan dulu, jangan aku. Jadi ini ya tidak siap karena dari dulu itu tidak diajarkan tentang gimana sih caranya berkomunikasi untuk memimpin gitu, berbicara di depan umum walaupun ya sekarang ini memang nervous banget, deg-degan ya. Dulu itu memang orangnya sangat pasif. Ya untuk bertatapan langsung sama teman-teman ini di depan banyak orang gemeter, tremor, deg-degan ya. Terus diajak ngomong tuh pasti nunduk. Ya, tidak berani langsung bertatapan langsung, pasti nunduk. Jadi kalau di jalan ketemu gitu tuh, halo Charles gitu, ya. Loh kamu nyari apa tuh? Nyari duit. Gitu. Ya, terus ya kembali lagi memang sharing di depan umum tuh tidak berani gitu loh. Sama satu lagi, saya tuh orangnya kalau kenal saya dari dulu tuh orangnya emosian sama ndak sabaran. Beda jauh sama sekarang ya, enggak ya. Ya dulu tuh emosian sama ndak sabaran. Ya faktor penentu saya seperti itu ya. Pertama pastinya yang orang terdekat saya terlebih dahulu ya, keluarga. Jadi keluarga saya tuh kalau di keluarga itu saya ibaratnya ndak pernah disuruh kayak kamu lo ngomong gini, kamu enggak. Jadi ya lakuin aja maumu gitu ya. Ada diajari ini lo caranya tuh gini, ini lo caranya gini gitu. Terus yang kedua faktor lingkungan. Lingkungan saya tuh lingkungan yang mayoritas memang lain. Nggak yang frekuensi gitu ya. Jadi apa itu namanya, kebanyakan itu pada SMP itu sudah tidak sekolah lagi gitu. Ya maaf kata ya, SMP sudah tidak sekolah lagi. Jadinya lingkungan itu juga berdampak juga ya di mindset sehari-hari gitu. Jadi lebih tidak bisa terima didikan dan segala macam gitu. Terus faktor yang ketiga itu memang ya dulu memang Kristennya Kristen KTP. Tidak pernah namanya mendalami firman secara utuh gitu. Jadi ya cuman pergi ke gereja, cuman denger terus ngantuk tidur, sudah persembahan terus doa berkat pulang gitu. Tidak pernah yang gimana sih makna firman itu bagi diriku tuh gimana gitu loh. Ya, jadi kenapa sih faktor-faktor itu bisa mengubahkan hidupku gitu. Ya, karena saya belajar ya, Tuhan itu menempatkan saya
mempertemukan saya kepada lingkungan yang tepat ya. Dan teman-teman yang tepat yang bisa membawa saya itu lebih bisa membawa saya itu lebih bertumbuh. Ya, saya mempunyai prinsip hidup juga sama yang kayak tadi Pastor Iman sampaikan ya. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Dewasa dalam apa? Dewasa dalam bertanggung jawab. Jadi di setiap hidup saya, di setiap langkah saya belajar untuk terus bertanggung jawab kepada apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Walaupun dalam hal kecil ya, saya belajar untuk bertanggung jawab ya. Contohnya seperti ini, saya belajar memang benar-benar belajar karena di depan umum tuh nervousnya luar biasa, nggak bisa ngomong selancar ini gitu. Jadi saya memang belajar. Kak Ike waktu kemarin hari Senin apa Selasa ya, tiba-tiba ngechat saya, Charles besok kamu sharing ya, waduh. Ya kan, saya belajar buat, iyalah. Oke, kalau saya tidak mulai dari sekarang ya mau kapan lagi saya bisa belajar seperti sekarang ini, ya kan? Jadi minggu depan giliran siapa lagi nanti bisa sharing. Ditunggu tanggal mainnya ya. Oke, jadi saya juga punya 2 poin yang saya tanamkan dalam hidup saya, yaitu dewasa dalam mengendalikan emosi. Yang kemarin yang tadi saya sampaikan itu kan saya gampang emosian, gampang meledak-ledak, gampang marah gitu kan. Saya dapat ayat tuh gini, di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi dalam makna firman ini tuh memang berdampak dalam diri saya ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan ya. Tentu saja kita semua tahu bahwa pahlawan itu ya sangat berjasa gitu ya, sangat buat orang lain tuh luar biasa lah gitu. Jadi ya yang pertama itu sabar. Ya lalu selanjutnya di Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya gitu. Ya di Amsal Salomo ini sangat bisa menjadikan saya lebih bijak lagi untuk kedepannya, karena kan di Amsal ini kan mengandung kalimat-kalimat yang membuat saya menjadi lebih bijak lagi untuk kedepannya gitu. Yang kedua, lebih banyak bersyukur dan mengandalkan Tuhan di setiap langkah yang telah saya lalui. Ya, firman ini di Filipi 4 ayat 13 saya mengutipnya ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saya percaya Tuhan selalu menyertai dan kedepannya saya akan terus belajar buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu sih sharing dari saya. Terima kasih. Thank you Charles buat kesaksiannya. Aku melihat perubahannya Charles tuh benar-benar luar biasa ya. Dari awal ketika ikut komsel disuruh Charles tugas doa ya. Jangan saya, yang lain dulu aja. Tapi ketika ditunjuk tugas dia mulai siap kak, itu suatu perubahan yang luar biasa yang perlu diapresiasi. Karena berubah itu enggak mudah teman-teman. Berubah itu butuh proses teman-teman. Saya teringat dari ayat Roma 8, ayat 28 sampai 29 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan bekerja di dalam segala aspek kehidupan kita teman-teman. Gak hanya di setengah, tapi seluruh aspek dalam kehidupan kita Tuhan turut bekerja. Dia tahu setiap kehidupan kita
Dan ketika kita menerima identitas yang baru dari Tuhan, bahwa kita adalah anaknya, Tuhan nggak hanya membiarkan gitu aja, tapi Tuhan juga turut mendidik kehidupan kita untuk menuju pertumbuhan dalam kedewasaan. Dia terus bekerja dalam hidup kita karena ada satu tujuannya, yaitu Tuhan ingin jadikan anak-anaknya serupa dengan Dia, teman-teman. Karena kita anaknya. Kalau kita sadari bahwa kita anaknya, pasti kita mau hidup dalam prosesnya Tuhan, tanpa mengeluh, tanpa harus berteriak mana progresnya. Tapi di dalam proses kita membangun progresnya, teman-teman. Jangan hanya sekedar mau diterima, jangan hanya mau dikasihi, tapi nggak mau terima didikan. Terkadang kita berhentinya maunya diterima aja, maunya dikasih aja, tapi nggak mau diproses dalam didikan. Di komunitas, kita nggak hanya sekedar kita diterima, dikasihi, tapi kita ada prosesnya namanya dididik dengan satu tujuan, supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh dalam kedewasaan, yang pertama kita harus jadi apa adanya kita, berkaitan dengan tema yang bulan lalu yaitu jujur. Kejujuran kita, apa adanya hidup kita, kejujuran kita, keadaan kita sama Tuhan. Yang kedua adalah mau dibentuk oleh Tuhan. Kadang banyak kita berhenti di sini, nggak mau dibentuk, nggak mau dididik. Makanya terus jadi anak-anak yang menghasilkan anak-anak yang gampang, karena kita nggak mau dididik, karena kita nggak mau dibentuk gitu. Yang ketiga adalah bertumbuh dalam karakter kita. Dalam didikan Tuhan itu akan mengubahkan karakter kita. Yang keempat, bertumbuh dalam kasih. Kalau kita sudah menerima kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hatinya kita nggak akan segan-segan melemparkan kasih itu ke sesama kita, ke orang lain, ke keluarga kita, ke komunitas kita. Karena kita sudah merasakan kasihnya Tuhan. Jangan berhenti di kita, tapi sebarkan kasih itu ke semua orang. Itu orang-orang yang dewasa, teman-teman. Yakobus 1 ayat 2-4 dibilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini ayat membuat saya kadang senyum-senyum sendiri gitu. Dalam pencobaan kita harus bahagia gitu. Ini firman Tuhan yang bilang, dalam pencobaan, dalam hal-hal yang membuat kita cemas, khawatir atau hal apapun, Tuhan bilang bahwa anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Kita semua dalam proses didewasakan, teman-teman. Kita proses didewasakan oleh Tuhan. Dan prosesnya itu sepanjang hidup kita. Enggak cuman setahun, 2 tahun terus sudah jadi pendeta, pastor, evangelis dan lain sebagainya yang sudah berhenti, yang namanya didewasakan, enggak. Siapapun kita adalah anaknya yang dididik terus menerus untuk didewasakan oleh Tuhan. Itu sepanjang hidup kita. Kemauan belajar adalah salah satu syarat dalam bertumbuh dalam kedewasaan kita, teman-teman. Agar kita semakin dilengkapi, disempurnakan di dalam Tuhan. Karena satu lagi, karena kita anaknya. Ada tulisan yang sangat bagus dari Pastor Ferry Velani, dibilang gini, orang yang mau didewasakan adalah orang yang mau didewasakan Tuhan itu tidak mendewakan perasaannya. Wah, itu ketika saya baca, ampun ya. Kata-kata yang bagus tapi jalannya yang betul-betul pengorbanan. Betul-betul untuk mau dijalani gitu. Karena setiap kita selalu berjalan sama perasaan kita. Setiap kita selalu berjalan dengan feeling kita. Tapi mengasihi itu keputusan, bukan feeling. Orang yang mau didewasakan, Tuhan tidak mendewakan perasaannya.
Yang tadi si Charles bilang di Amsal 29:11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakan. Di sini adalah ayat di mana saya mau belajar di bagian ini, di dalamnya. Di mana kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita. Ketika ada sesuatu hal yang tiba-tiba kayak membuat kita drop atau hal apapun, kita bisa menjadi pribadi anak-anak yang dewasa, yaitu tenang. Anak-anak yang mau dididik, anak-anak yang membuka hatinya bahwa biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang menyelesaikan, biarlah Tuhan yang menuntun segala apapun yang sedang kita proseskan gitu. Bertumbuh menuju kedewasaan bukan supaya dilihat orang, teman-teman. Supaya diperhitungkan, dipercaya, maju ke mimbar, atau dipilih bisa jadi pemimpin, mentor. No, itu motivasi yang salah, teman-teman. Bertumbuh menuju kedewasaan karena kita mau dididik sama Tuhan. Karena kita mau dimurnikan sama Tuhan. Kita nggak bisa kamuflase di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa kamuflase di hadapan manusia. Tapi kita nggak bisa kamuflase di hadapan Tuhan. Karena kembali lagi dibilang kedewasaan itu bukan tujuan hidup yang harus ditunjukkan, melainkan sebuah sikap yang menjadi jalan hidup kita. Efesus 4 ayat 13 versi BIS dibilang, kita menjadi orang-orang yang dewasa yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Bertumbuh menuju kedewasaan karena kasih-Mu kepada Tuhan, karena kerinduan kita sebagai anak untuk semakin serupa dengan Bapanya. Jangan biarkan dunia membentuk kita, tetapi biarkan dan izinkan Tuhan yang membentuk kita menjadi anak-anaknya yang dewasa, teman-teman. Dengan bertumbuh menuju kedewasaan, kita bukan hanya semakin kuat, semakin setia, melainkan juga dapat membantu orang-orang lain mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ingat, gak hanya sekedar penerimaan, tapi ada didikan di dalamnya. Dan tujuannya satu, untuk mendewasakan kehidupan kita. Karena kita adalah anaknya. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih Tuhan buat segala kebenaran-kebenaran firman-Mu yang begitu mengubahkan kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau belajar, Tuhan, untuk bertumbuh menuju kedewasaan-Mu seperti Engkau Bapa yang sempurna, Tuhan. Kami mau belajar menerima didikan dan proses-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Walaupun itu sulit dalam kehidupan kami, tapi kami percaya siapa yang pegang kehidupan kami dan siapa yang memegang kendali kehidupan kami, Tuhan. Kami mau belajar bertekun, Tuhan, di dalam Engkau, sehingga kami dapat menghasilkan anak-anak yang berharap kepada Engkau, anak-anak yang berserah kepada Engkau, Tuhan. Bukan anak-anak yang gampang, yang maunya serba instan, Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup dalam kerendahan hati, ya Tuhan. Ajarkan kami hidup dalam pengharapan-Mu, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kehadiran anak-anak-Mu yang terus kerelaan hatinya untuk mau diajar, dibentuk dan dididik, Tuhan, dalam proses pendewasaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini, Tuhan, kami dapat mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu sehingga kami menjadi anak-anak yang terus mau diproses. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.